Salam brother and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir. Mohon agar tidak di skip ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapak Yahweh, Bapak Yesua HaMashiach Elohim. Senang sekali kita boleh dapat berjumpa pada saat ini oleh karena cinta kasih belas kasihan Tuhan atas kita, sehingga kita boleh dapat bertemu pada saat dan waktu ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Roh Kudus, roh penghiburan, kekuatan bagi kita umat manusia, dan terkhusus teristimewa Bapa Yahweh, Bapa Yesua HaMashiach Elohim, yang telah menjadikan langit dan bumi ini. Jikalau Ia berfirman, jadi maka jadilah. Terpuji-pujilah Tuhan, pencipta alam semesta, jagat raya, bumi, sorga, neraka, semuanya. Jadi pada saat ini kami akan berbicara kepada dunia manusia di dalam cengkeraman iblis, di dalam dunia tipu-tipu, dalam dunia yang gelap. Jadi pada saat ini hai manusia, percayalah kepada perkataan roh pada saat ini. Mungkin tidak masuk di logika kalian manusia, tanah, karena kalian mengandalkan logika, bukan mengandalkan iman. Dan kalian pun memiliki iman seperti Thomas, Petrus, dan Yudas. Iman yang senantiasa menyangkal namaku, iman yang senantiasa memungkiri akan kuasaku, kekuasaanku, pekerjaanku, membatasi pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Kalianlah ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat, keturunan ular beludak. Kalian pikir pekerjaan kami ini bisa dibatasi oleh pemikiran kalian, oleh pengetahuan kalian, oleh kekuatan kalian? Tidak akan bisa. Jikalau kalian ingin memahami kami, maka logika kalian akan bengkok. Logika kalian akan menjadi miring. Jadi, jikalau manusia telah berada di dalam dimensi frekuensi kami, maka logika manusia itu akan bengkok. Karena manusia itu sudah tidak memakai logika lagi. Dia memakai iman. Jadi apabila kalau manusia itu sudah memakai iman, maka manusia-manusia lain yang ada di muka bumi ini akan melihat dia aneh, seperti tidak lazim menjadi manusia biasa, dan banyak keanehan-keanehan yang akan kalian temui kepada manusia-manusia dari frekuensi dunia ilahi. Jadi logika kalian tidak bisa tembus, pemikiran kalian tidak bisa tembus, dan pemahaman kalian pun hanya dibatasi dengan dunia logika saja. Jadi untuk itu sadarlah manusia bahwa perkataan dunia roh pada saat ini memberitahukan kebenaran kepada kita sekalian di dunia ini, tipu-tipu, dunia dalam gelap. Kalian harus berjaga-jaga dan bertobat senantiasa, agar supaya roh, tubuh, jiwa kalian itu bersatu. Ya, karena ini adalah tahun Yobel. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Yang buta pun melihat, yang lumpuh pun berjalan, yang buta pun melihat, yang tuli pun mendengar. Inilah tahun Yobel. Inilah tahun pembebasan. Inilah tahun pemurnian. Yang lumpuh pun berjalan, yang buta pun melihat. Ini tahun Yobel. Inilah tahun pembebasan, inilah tahun
Pembebasan bagi jiwa-jiwa yang terikat, bagi jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh dosa itu sendiri. Ya, baik dosa keturunan ataupun dosa pribadi masing-masing, Anda harus bisa memutuskannya dengan cara apa? Membayar harga, martir, martir kedagingan, martir nyawa, martir harta. Jadi tuntutannya sangat tinggi. Ya, kalian tidak bisa senang-senang hidup di dunia ini karena dunia ini bukan milik kalian. Kalian hanya sebagai pengembara saja. Kalian hanya pinjam dunia ini sebagai ajang pertandingan kehidupan bagi diri kalian masing-masing. Jadi jangan memikirkan menguasai isi dunia ini dengan hati yang serakah, tetapi pikirkanlah hal-hal yang di atas. Pikirkanlah hal-hal yang berbau rohani, yang berbau surga, berbau kekekalan. Karena harta yang kalian kumpulkan di bumi ini akan sia-sia. Karena dunia ini akan berakhir dengan api belerang. Tetapi harta kalian di surga yang sudah terkumpul, itu tidak akan berakhir, itu kekal selama-lamanya. Artinya apa? Kalian akan hidup selama-lamanya, hidup dalam kekekalan di bumi. Apa sih rahasia untuk mendapatkan hidup abadi? Hidup di dalam keabadian sebagai manusia biasa. Yang pertama, satu, kalian harus memelihara kekudusan kebenaran hidup kalian selama kalian hidup dan bernapas sebagai manusia biasa. Dua, kalian harus membaca firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Baik itu karakter hidup kalian, baik itu organ-organ tubuh kalian, mulai dari pikiran, otak, mata, batang otak, perbuatan kalian, telinga, jari tangan, badan, semua tubuh organ intim kalian, organ vital kalian harus berkoneksi dengan dunia Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Artinya apa? Semua organ-organ tubuh vital Anda atau organ-organ intim Anda itu harus terkoneksi dengan dunia ilahi. Artinya mulai dari hati Anda yang terpenting, karena dari situlah terpancar kehidupan Anda. Karena kami berbicara bukan melalui mulut, tetapi kami berbicara dari hati ke hati setiap manusia. Setiap pribadi akan kami hakimi sebagai individu. Kami datang ke tengah-tengah dunia di akhir zaman ini bukan membawa kedamaian, tetapi membawa pedang pemisahan antara manusia. Di antara manusia satu dengan manusia yang lain, disitulah adalah ratap tangis, perpisahan yang amat dalam. Ingatlah, di antara dua orang yang berjalan di padang, apakah dua orang itu akan terangkat? Tidak, no. Satu akan tertinggal, satu akan diangkat atau diambil. Jadi tidak selamanya suami atau istri, dua-duanya akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Bapa Yeshua HaMashiach Elohimku. Tetapi satu akan terangkat, satu akan tertinggal. Apabila mereka berada di ladang, atau di rumah, atau di pertokoan, atau di jalan-jalan, atau di gunung, atau di atas pesawat, di atas kapal, di atas mobil, atau dimanapun, di lembah, di gunung, di kota, di desa, tidak semua akan terangkat, akan diambil oleh malaikat kami. Tetapi hanya mereka yang siap sedialah melepaskan keterikatan dengan dunia ini, melepaskan keterikatan dengan suami atau istrinya, atau dengan anak-anaknya, itulah yang akan kami jemput dengan malaikat kami, malaikat khusus, malaikat Mikael, Rafael, malaikat Gabriel. Dan malaikat itu akan kami perintahkan untuk menjemput masing-masing manusia yang sudah siap untuk berpisah dari dunia ini. Artinya apa? Manusia-manusia yang sudah tidak terikat lagi dengan dunia ini, itulah yang akan kami jemput. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, untuk itu persiapkanlah diri Anda sebaik mungkin, sehingga apabila penjemputan itu berlangsung, maka diri Anda lah yang akan mendapatkan nomor antrian di dalam kloter kedua dan ketiga. Jadi penjemputan kloter pertama sudah berlangsung, terjadi pada Desember tahun 2021.
22. Jadi di dalam kloter yang pertama ini hanya satu orang yang diubahkan tubuhnya secara supranatural ilahi, yaitu yang sedang berbicara saat ini atas nama Fei Firawati Handani. Nama lengkapnya Febe Firawati Handani dengan channel Hidup Untuk Bersaksi, tapi semua videonya sudah dihapus oleh enam roh iblis setan ular tua itu sendiri, karena kesaksian roh daripada kami sangat dibenci oleh dunia setan iblis ular tua itu, yaitu suaminya sendiri, termasuk roh 666 ular tua itu sendiri. Iblis, banyak antek-antek iblis, banyak kaki tangan iblis yang dipakai di dalam akhir zaman ini, baik mereka pendeta, penginjil, krier, pemimpin pujian, semuanya tidak kuat iman, bekerja sama dengan dunia ini, maka iblis akan memakai mereka secara luar biasa juga di akhir zaman ini, dan telah menjadi contoh yang nyata bagi kehidupan mempelai kami ini yang tercantik, terelok, termulia hatinya di alam ilahi. Dia sangat bersinar-sinar dan menjadi kesayangan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Kalian harus baca firman Tuhan, berpuasa sungguh-sungguh untuk mengikuti antrian di kloter yang kedua, terjadi di bulan Juni dan Juli 2023. Itu kloter kedua, dan kloter yang ketiga terjadi di bulan Desember sampai Januari 2024. Jadi penyaringan demi penyaringan akan terjadi di kemudian hari. Jadi bagi kalian yang tidak siap untuk melepaskan kedagingan kalian, untuk tidak siap martir, di akhir zaman ini kalian akan tertinggal dan akan disiksa, ditindas mati-matian oleh Antikris 666 itu sendiri. Apabila kalian tidak menyembah patung sistem binatang tersebut, maka kalian akan disiksa dan kalian akan berubah menjadi zombie. Tidak akan mati, kekal selama-lamanya, disiksa terus-menerus siang dan malam. Rahasia alam roh berbicara, aku datang bukan membawa kedamaian, tetapi aku datang membawa pemisahan antara gandum dan ilalang, domba dan kambing. Sudah siapkah Anda berpisah dari suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda? Karena individu demi individu akan datang kepada Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Anda tidak bisa bergandeng tangan untuk datang ke dalam kerajaan 1000 tahun, karena Anda adalah seorang individu. Anda adalah roh yang datang dari surga, yang turun ke bumi menjadi manusia, mengambil rupa daging. Jadi roh Anda sendirilah yang akan bertanggung jawab atas diri Anda, atas kehidupan Anda sehari-hari, dan kami meminta pertanggungjawabkan itu dari diri Anda, hati Anda yang akan berbicara. Jadi untuk itu, salah besar, alangkah bodohnya manusia ini memakai logika yang menyangka kami datang membawa perdamaian, kami datang untuk menghibur kalian. Tidak, karena kalian ini sudah terlalu lama terhibur dan terhipnotis, tertidur di dalam dosa, di dalam kenikmatan dunia ini. Tapi manakala malaikat-malaikat kami, orang-orang kudus kami, manusia-manusia langit, manusia-manusia ilahi turun ke bumi dengan menyerukan pertobatan, dengan menyerukan berikanlah hartamu kepada orang-orang susah, berikanlah hartamu kepada bintang-bintang Bapa Yahweh, berikanlah hartamu kepada kedua nabi saksi Elia dan Henok, berikan hartamu kepada mempelai kami ilahi, pangeran ilahi peninggi Yesus Kristus yang menyamar dengan nama Aditya Nugrahanto anakku, yang kalian pasung 2000 tahun yang lalu. Semuanya sudah datang menyamar menjadi manusia. Alangkah butanya, alangkah tololnya kalian, alangkah bodohnya kalian manusia, tidak dapat mengenali dia dengan hati nurani kalian. Hanya segelintir saja anak-anak Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim yang bisa mengenali roh daripada kami. Yang lainnya buta, tuli, telanjang. Karena apa? Betapa angkuhnya kalian manusia. Angkuh, sangat seangkuh-angkuhnya kalian manusia. Sangat angkuh. Ya, sangat angkuh. Untuk itu tertutuplah mata hati nurani kalian untuk mengetahui siapa pangeran ilahi Yesus Kristus itu,
sendiri, Pangeran Piningit yang dunia kenal, yang dunia panggil sebut, untuk mengatasi kemurkaan Bapa Yahweh di tengah-tengah dunia ini, kemungkrahan dunia ini melawan sistem Dajjal. Siapa yang bisa melawan sistem Dajjal itu sendiri? Sistem setan itu sendiri, kecuali Pangeran Piningit, Pangeran Ilahi itu sendiri, yaitu Isa Namarian, Yesus Kristus itu sendiri, yang telah menyamar menjadi Aditya Nugrahanto namanya, di tengah-tengah dunia ini dengan umur 33 tahun. Nah, kalian percaya atau tidak, kami tidak peduli lagi kepada kalian. Silakan isi nomor antrian kalian, mau di kloter kedua atau kloter ketiga. Kalau kalian belum siap penjemputan di kloter kedua, silakan Anda isi formulir diri Anda, daftar di alam roh, Anda masuk di susunan kloter ketiga bulan Desember dan Januari 2024. Itu sudah dunia menderita. Masuk penderitaan yang sangat-sangat sangat. Ya, 2023 saya sudah mulai kelihatan menderitanya. Terjadi resesi di sana sini, terjadi penjarahan, perampokan, pembunuhan. Karena apa? Mempelai ilahi sudah diungsikan, dunia akan kacau balau. Kuasa firman akan diangkat, kuasa Roh Kudus akan diangkat. Hampa terasa diriku tanpa dirimu, ataukah di mana dirimu berada? Hampa terasa dirimu tanpa diriku. Itu kata-kata dunia. Tetapi mempelai artikan itu bagi pribadi ketiga Roh Kudus. Kalau Anda manusia tidak ada pribadi ketiga, itu Anda akan merasakan kehampaan yang sangat dalam di dalam hati Anda. Hampa terasa diriku tanpa dirimu, ataukah di sana dirimu berada? Itu tidak ada Roh Kudus, maka hati Anda akan hampa. Apalagi kuasa firman diangkat, kuasa Roh Kudus diangkat, Anda akan menjadi hampa, mayat hidup. Walaupun Anda memiliki satu dunia ini untuk Anda nikmati, tetapi kalau Anda tidak mempunyai Roh Kudus, Roh penghibur, kebenaran itu dalam hati nurani Anda akan merasa hampa. Hidup Anda akan merasa hampa. Hampa terasa tanpa dirimu. Sayang, di hatiku Roh Kudus telah meninggalkan hati manusia, diangkat oleh Bapa Yahweh Yesus HaMashiach Elohimku. Ingat ini manusia, jangan bebal, jangan degil hati. Kalau dikatakan bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh, bukan hanya di bibir saja, bukan munafik. Tinggalkanlah dosa-dosamu, tinggalkanlah perselingkuhanmu, tinggalkanlah seks bebasmu, tinggalkanlah keangkuhan dirimu, baik rohani baik jasmani, tinggalkanlah mulut kotormu, tinggalkanlah ancaman-ancaman yang ada di dalam hatimu yang busuk dan licik itu manusia. Ya, betapa licik dan busuknya hati manusia itu, sehingga orang lain pun tidak akan bisa mengerti dan memahami, menyelami setiap hati orang. Apakah itu pasangan hidupnya, apakah itu temannya, ataupun teman perselingkuhannya. Anda tidak akan bisa membaca atau memahami atau mengerti isi hati manusia itu sendiri. Betapa dalamnya hati manusia itu dan betapa liciknya hati manusia itu. Hanya Tuhan Bapa Yahwehku yang tahu dan mengerti apa isi kedalaman hati manusia tersebut. Dan semuanya akan dibongkar satu persatu. Kehidupan mempelai ini hanya sebagai contoh. Sudah kami katakan dari dulu kan. Mempelai kehidupannya sebagai contoh background bagi anak-anak Tuhan dia. Salam brother and sister, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video-video berikut. Tuhan Yesus memberkati.